Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan di video kali ini saya mau ngomongin sesuatu yang sifatnya lebih ke tips gitu ya, atau ngimbangin konten tentang pembahasan saham. Saya posting juga satu konten lainnya untuk lebih bahas soal tips atau soal sentimen market yang sedang beredar, supaya tidak melulu soal teknis bahas-bahas sahamnya gitu ya, sehingga teman-teman bisa dapat insight dari sisi yang lain. Dan karena IHSG ini sedang dibawa koreksi, maka saya mau ngomongin soal psikologi investor yang menurut saya penting banget untuk kita bisa mencapai tujuan. Faktor psikologi itu salah satu faktor yang bikin banyak investor jadi gagal. So, disclaimer on dulu, bukan investment research, bukan ajakan jual beli, konten ini sifatnya investment research dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu gitu ya. Nah, kalau market lagi merah itu orang banyak yang suka panik gitu ya. Ada yang investor tiba-tiba jadi ngomongin uptrend, downtrend, ada yang investor jangka panjang tapi katanya waduh nyangkut nih, baru udah nyangkut 10% gitu ya. So, fokus aja di market sesuai dengan tujuan kalian, kurang-kurangin noise dan hindari market risk-nya gitu ya. Saya sudah sampaikan slide ini berkali-kali bahwa kalau IHSG-nya all time high, potensi untuk koreksi itu besar sekali. Karena apa? Karena banyak yang taking profit gitu ya. Orang kan invest tujuannya mau cari profit. Kalau sudah all time high, banyak saham yang sudah naik, ya intinya saham yang masih bagus di keep aja, saham yang sudah naik tinggi di sell, dan cari lagi titik-titik entry yang masuk akal. Dan jangan kejar-kejaran saham gitu, itu resikonya tinggi. Nah, ketika kita ketemu kondisi yang lagi jelek gini gitu ya, lagi downtrend, lagi koreksi, investor tuh suka ketemu penyakit, tahu gitu kemarin jual semua. Andai aja kemarin nggak masuk di BBRI harga 5.000 gitu ya. Coba kemarin ngejual BRIS harga 3.500 gitu misalnya. Coba kemarin beli PANI harga 3.000 gitu ya. Coba kemarin beli MLPT harga 2.500. Itu penyakit yang aneh, apalagi kalau teman-teman sudah niat jadi investor jangka panjang gitu ya. Ini prinsip yang salah kaprah karena kita bener-bener nggak tahu apa sih yang akan terjadi di market gitu ya. Hari demi hari, hari-hariannya itu market risk. Itu hal yang harus kita abaikan mengenai pergerakan saham harian gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah apa sih yang menjadi faktor sentimennya yang membuat IHSG seperti sekarang ini gitu. Kalau saya ngelihatnya adalah ini faktor terbesar datang dari terpilihnya Donald Trump, di mana beliau itu pro terhadap cryptocurrency. Beliau itu jago banget bisnisnya karena dia memang pebisnis. Dia mau narik banyak investor untuk stay di market US karena company-company di US itu bakal diberikan banyak tax incentive gitu ya. Orang ini juga pro terhadap energi tradisional yang katanya kotor, minyak fosil, batu bara, dan lain sebagainya. Jadi, Trump tuh bakal bikin kebijakan yang solid buat market US, sehingga kalau di US cuannya gede, ngapain ke emerging markets ya. Buat big money, sudut pandangnya kurang lebih akan seperti itu. Tapi saya percaya satu hal sih, apa yang penting buat teman-teman semuanya, what matters to you, buat kalian sebagai investor jangka panjang, ya that's all that matters. Pertanyaannya, sentimenkah yang lebih matters atau actual business performance-nya, fundamentalnya yang jadi hal pentingnya. Nah, kita kalau ketemu kondisi kayak gini, kita mungkin akan jawab, kita investor jangka panjang bang, fundamental dong fokusnya kita gitu ya. Tapi besok harga naik gak ya bang? Atau besok harga kalau turun 2% kita harus ngapain nih bang? Waduh, gimana dong? Investor jangka panjang tapi kita berharap pergerakan harian naik 1-2% atau turun 2-3% gitu ya. Nah ini yang susah. Tapi saya mau ajak teman-teman untuk realistis. Kenapa? Karena laporan keuangan aja guys itu dipublish kuartalan gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, meskipun laporan keuangan itu dipublish kuartalan, BBRI itu kerja 24 jam loh company-nya. Bayangin aja, kantor utamanya tutup, tapi ATM-nya jalan terus. BBCA juga sama. Ya, kantor pusatnya tutup nih, tapi ATM ada terus yang buka 24 jam. Kalau mau transfer bisa pakai m-banking gitu ya. Jadi bisnisnya itu jalan terus gitu ya. Kita nggak bisa ngukur kinerja perusahaan yang ada di bursa saham secara harian, capek countingnya. So, kuartalan itu udah paling bener, udah cukup. Jadi pergerakan harga saham harian itu market risk dengan volatility-nya yang didasari dari supply dan demand. Ada yang komen bahwa pergerakan saham itu didasari sama supply dan demand bang, gitu ya. Ya bener, harian, jangka pendek. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, sebenarnya saya ngelihat adalah
relevansi terhadap fundamental itu deket banget kok. Deket banget dan malah ujung-ujungnya ke sana gitu ya. Belakangan ini deh, saya pakai contoh case-case saham belakangan ini. Ada teman yang masih hold saham JPEVA. Saham JPEVA rilis laporan keuangan kuartal 3, kinerjanya kinclong. Apa yang terjadi di hari itu, sahamnya naik 10% lebih gitu ya. Kok bisa kalau pergerakan hariannya itu karena faktor supply dan demand, tiba-tiba hari itu naik tinggi? Kenapa demand-nya tiba-tiba tinggi? Ya karena dia rilis keuangan, laporan kinerjanya bagus gitu ya. Kenapa MAPA rilis laporan keuangan bagus, demand-nya tiba-tiba banyak orang yang ingin beli? Ya karena fundamentalnya kinerjanya bagus gitu ya. Kenapa BTPS rilis laporan keuangan jelek, harganya dibuang, banyak yang ngasih supply, banyak yang haki? Ya karena fundamentalnya jelek. Memang tidak semua berlaku seperti ini gitu ya. Tapi saham-saham yang kita pilih untuk kita invest jangka panjang rata-rata seperti ini sih. Ya, cara pergerakannya gitu ya. Saya juga nggak bisa ngejelasin kenapa MLPT harganya tiba-tiba jadi 30.000. Saya nggak bisa ngejelasin kenapa PANI naik terus harganya padahal harganya sudah tinggi. Saya juga nggak bisa ngejelasin kenapa brand bisa 100 kali PBV gitu ya. Itu kan di luar dari kebiasaan market. Ya, itulah market yang sedang bergerak tidak rasional kalau kata banyak buku-buku yang ditulis oleh para legend-legend gitu ya. Dan itu pilihan kita kembali gitu ya. Itu disediakan kepada teman-teman, dihidangkan menunya, tinggal kalian mau pick yang mana. Kalau kalian mau pick untuk jangka panjang, ya sesuaikan dengan saham-saham yang sesuai dengan profil risiko teman-teman semuanya. Udah kejadian nih di bulan November market koreksi. Kita gimana? Saya mulai dari poin pertama, history atau masa lalu itu nggak bisa jadi cerminan 100%. Tetapi saya percaya kalau parameternya itu banyak yang sama, maka history itu repeat itself lah. Ini IHSG 2014 sampai 2024. 2014 itu Pak Jokowi pertama kali naik, marketnya respon bagus. 2015 kemudian turun. 1 tahun setelah euforia bahwa Pak Jokowi akan memberikan dampak yang bagus, marketnya koreksi dong guys ya. Pertanyaannya, mungkin nggak ketika sekarang ini orang sedang euforia terhadap Donald Trump, setahun kemudian cryptocurrency-nya yang koreksi? Mungkin aja gitu ya. Di market tuh semuanya mungkin gitu ya, semuanya mungkin. Maju lagi 2018 ya, ekonominya nggak bagus, koreksi lagi gitu ya. Belum sempat all time high ya, pandemi, anjlok tuh, anjlok. 2022 all time high lagi IHSG-nya. 2024 all time high lagi. Apa parameter yang sama? Apa teman-teman? Kalau buat saya parameter yang sama adalah kinerja emiten-emiten di IHSG all time high, BBRI-nya all time high, BBCA-nya all time high, BMRI-nya all time high gitu ya. Emiten-emiten yang lain juga banyak yang all time high. Ya itu akhirnya mendorong IHSG jadi all time high. IHSG itu 60%-an itu banking dan komoditas gitu ya. Kalau dua ini nggak perform, ya otomatis IHSG juga akan sulit gerak gitu ya. 2022 bankingnya bagus, komoditas bagus, all time high, wajar. 2024 gitu ya, komoditasnya nggak terlalu bagus, tapi banking banyak yang sudah mulai recover, all time high lagi, wajar juga. Jadi kalau parameter-parameter yang sama itu terwujud lagi, yang bukan nggak mungkin 2025 all time high lagi. Nah kita sebagai investor tuh kadang-kadang suka apa? Kita suka berada di sisi yang salah gitu ya, nggak bisa kontrol psikologi kita. Saat market sedang euforia, saat BBRI dari harga 4.200 dibawa ke 5.500, teman-teman ngerasa bakal rally lagi, all time high lagi dalam waktu minggu depan, dalam waktu 2 minggu lagi, BBRI 7.000 gitu ya. Itu adalah ekspektasi yang tidak cocok gitu ya untuk investor jangka panjang. Akibatnya apa? Teman-teman jadi kayak ngerasa beli pucuk ketika koreksi. Kalian mulai nggak nyaman, kalian mulai denial, kalian mulai panik, terus kalian cut loss, ya. Cut loss, marah, depresi, saham itu judi, kapok, tiba-tiba BBRI-nya kinerjanya all time high lagi, market mengapresiasi lagi, kalian gigit jari. Saya untuk mencapai sebuah tujuan itu, kalau dalam hal investasi kita ngomongin tujuan keuangan, itu dua hal yang selalu sama aja untuk aspek apapun ya. Konsistensi dan mau berproses. Kalau teman-teman konsisten dengan tujuannya, kalian konsisten top up untuk nabung nyisihin dana kalian buat beli saham-saham yang bagus menurut kalian dengan strategi yang cocok dengan kalian. Terus kalian mau nikmati prosesnya, lagi koreksi, kalian bisa kontrol emosinya.
saya sih nggak heran portofolio kalian juga akan growth lebih tinggi lagi tiap tahunnya. Nah, yang ketiga, kalau teman-teman sekarang dalam kondisi yang panik, menurut saya salah satu faktornya bisa jadi portofolio kalian itu nggak seimbang. Saya pernah mengalami ini teman-teman, 2022 atau 2023 awal, portofolio saya itu nggak sadar 50% hampir tuh batu bara gitu ya. Jadi ketika batu baranya koreksi, kerasa banget tuh saya mulai nggak nyaman. So, mungkin teman-teman juga ngalamin hal yang sama, apalagi kalau teman-teman ini ada teman-teman investor yang hobinya all in gitu ya. Pegang cuman satu, dilalah koreksinya paling dalam. Waduh. Biasanya mulai ini nih, mulai butuh paracetamol loh ya, mulai butuh paracetamol. Jadi diversifikasi itu masih penting, tapi kalau bisa juga jangan terlalu lebar diversifikasinya gitu ya. Kalau kalian mau coba diversifikasi, kalian juga boleh coba diversifikasi itu ditaruh di RDN yang beda-beda. Saya nyoba hal yang seperti itu juga. Yang keempat, kalian udah bikin plan, itu kondisinya harus tenang dulu. Jangan overreacting gitu ya, jangan panik. Kalau kalian memang investor yang sambil masih kerja gitu ya, kerja aja lah, nggak usah jam 10 lihat market lagi merah. Kerja aja gitu. Lagi liburan aja, lagi di pantai aja, nggak usah ngelihat saham naik apa turun gitu ya. Hindarin. Kenapa? Karena kalau kalian tiba-tiba nggak sengaja ngambil keputusan karena lagi emosi itu hasilnya tuh kecenderungannya jelek ya teman-teman ya. Jelek. Sebaiknya kalau kalian mau switch portofolio, cut loss, stop dulu gitu ya, itu dalam kondisi yang tenang, sudah yakin, sudah dianalisa, malamnya sudah pikir baik-baik, besok pagi-pagi jual aja. Saya juga pernah ngalamin hal itu kok, dan yang penting kita tahu bahwa kita ambil keputusan itu bukan karena faktor emosi yang sedang meledak-ledak gitu ya. Terakhir, gimana caranya kita untuk latihan jadi investor jangka panjang, ngelatih psikologi kita dengan baik, ya enjoy your life guys ya. Teman-teman investor, enjoy your life, manfaatin waktu kalian yang lagi di tempat kerja yang bener, jalan-jalan santai, enjoy sama teman-teman, sama keluarga, sama anak istri, nonton, exercise gitu ya, jaga kesehatan, ke gym, ikut komunitas lari dan lain sebagainya gitu. Nggak melulu soal liatin porto gitu ya, nggak usah terlalu khawatir lah. Apalagi kalau teman-teman ngerasa bahwa kalian ini investor jangka panjang gitu ya. Kalau kalian itu ngakunya trader, scalper dan lain-lain, saya nggak kasih nasihat apa-apa lah ya, sesuai dengan style masing-masing, pilihan masing-masing. Tapi kalau kalian investor jangka panjang, lakukan hal yang lain gitu ya, cari aktivitas yang lain. Dan teman-teman, hal-hal yang saya tadi sebutin tuh kadang-kadang mempengaruhi saya berinvestasi loh. Contoh apa? Contoh ketika saya mulai rajin olahraga, saya ketemu banyak teman-teman di luar, obrolannya beli sepatunya di mana? Di Sport Station. Sport Station itu kan MAP. Wah, MAPA ini bagus dong penjualannya. Bener, MAPA penjualannya bagus gitu ya. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman lagi cari rumah, beli rumahnya di mana? Di BSD. Wah, BSD ini. Berapa harga rumah di sana? 2,5 M. Wah, 2,5 M aja diambil. Wah, laris manis gak di sana? Oh, laris cepet habis gini-gini. Wah, BSD mungkin kinerjanya bagus nih. Bener, kinerjanya bagus. Jadi kadang-kadang hal-hal yang lain itu akan memberikan kita sebuah informasi dan menambah conviction gitu ya ketika kita sedang berinvestasi. Jadi saya tutup dengan satu kalimat, jadi investor itu banyak yang kalem gitu loh, yang kalem. Satu, konsistenlah top up, terutama buat teman-teman yang masih mampu untuk top up. Saya nggak bicara ini untuk teman-teman yang mungkin sudah di fase retired gitu ya, atau mungkin memang tidak memungkinkan untuk top up rutin. Tapi kalau masih bisa top up lah gitu ya. Karena ini akan membantu kalian untuk meredam psikologi, menjaga psikologi kalian. Nyangkut biasa. Nyangkut itu adalah beggar yang tertunda gitu ya. Saya pernah nyangkut di ACE. Kali ini ACE berapa? 900 gitu ya. Sempat dibawa ke 400. Sudah naiknya tinggi banget. Jauh. Saya bukan mengkerdilkan minus, bukan gitu. Buat saya minus 10-20% itu masih minus yang wajar, yang cepat recover dengan sendirinya. Kuncinya teman-teman jangan berharap startnya dari harga yang paling bawah, bottomnya itu jangan berharap dari situ. Kenapa? Karena nggak tahu, kita tuh nggak ada yang tahu titik bottomnya paling bottom tuh berapa, nggak ada yang tahu. Kalau banyak orang tahu, semuanya kaya raya. Yang ketiga,
take profit tidak pernah salah. Take profit itu nggak pernah salah, teman-teman. Kalau kemarin teman-teman sudah take profit, kalau saya take profit unit trader, nggak salah. Saya take profit misalkan apa kemarin juga, Elsa, nggak salah juga gitu ya. Jadi take profit itu nggak pernah salah. Pernah kan Pak Lokekong cerita dia taking profit dari MBAP kalau nggak salah ya. Habis taking profit sahamnya rally gitu ya. Apakah Pak LKH salah? Enggak kan? Ya memang marketnya lagi bergeser kayak gitu ya, biarin aja, bersyukur aja gitu ya. Mau half bagger, bagger, multi bagger, ya namanya take profit nggak pernah salah. Dan ulangi terus gitu ya. Jadi top up, kalau nyangkut biarin aja. Yang penting kita yakin sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, kita taking profit, modalnya puterin lagi. Dan jangan lupa enjoy your life. So teman-teman, semoga video ini bisa ngebantu ke teman-teman yang sekarang sedang gundah gulana karena marketnya sedang nggak bagus. Tapi stay positif, percayalah kalau teman-teman tuh pegang saham yang bagus, paham yang bagus, saya yakin sih meskipun minusnya nggak dalam. Dan kalau nanti market recover, saham-saham yang kalian pegang recover duluan. Semoga harapan ini kejadian. So, sampai ketemu guys, jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. God bless you. Bye-bye.